Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Agri. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pertidaksamaan linear satu variabel atau yang biasa kita singkat dengan VTLSV. Nah, jika kemarin kita sudah membahas apa itu persamaan, nah di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mengenal tanda pertidaksamaan, kemudian mengetahui contoh pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari, mengidentifikasi bentuk PTLSV, menentukan penyelesaian PTLSV, dan menyelesaikan permasalahan PTLSV atau soal-soal cerita ya. Kalian sudah siap belajar? Jangan lupa untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanda pertidaksamaan. Nah, sebelumnya dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 20 juga terdapat konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Berikut ayatnya, yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sembahyang kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Dalam ayat di atas terdapat kata kurang dari. Nah, di sini yang dibicarakan adalah lamanya malam. Sedangkan bilangannya ada 2/3 malam, 1/2 malam, dan 1/3 malam. Jadi terdapat hubungan bahwa di sini X-nya itu lamanya ya, lamanya malam atau lamanya ibadah malam. Kalau X-nya kurang dari 2/3. Nah, di sini kalau berdasarkan waktu standar, satu hari itu kan ada 24 jam. Maka kalau malam saja misalkan 12 jam. Jadi 2/3 malam itu 2/3 dikali 12 jam sama dengan 8 jam. Nah, jadi dalam ayat tersebut terdapat pesan bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk dapat beribadah pada malam hari maksimal 8 jam. Nah, kata maksimal itu di sini yang X kurang dari 2/3 merupakan bentuk dari pertidaksamaan. Nah, ini contohnya seperti ini. Mau tahu selanjutnya bentuk pertidaksamaan itu seperti apa? Oke, kita bahas tanda-tanda apa saja yang terdapat di pertidaksamaan. Yang pertama, kalian sudah tahu pasti bahwa ini merupakan tanda kurang dari. Nah, diingat ya. Selanjutnya, jika terdapat garis di bawahnya, itu dibacanya berarti kurang dari sama dengan. Tapi, tidak hanya dibaca kurang dari sama dengan. Ketika kalian di soal cerita menemukan kata-kata tidak lebih dari, kemudian kalian menemukan kata-kata paling banyak di sini, kemudian maksimum, dan sebanyak-banyaknya, maka simbol yang harus kalian gunakan adalah ini, kurang dari sama dengan. Nah, ini yang harus kalian gunakan. Selanjutnya, ini sudah pasti dibacanya tanda lebih dari. Dan yang terakhir, lebih dari sama dengan. Selain lebih dari sama dengan, dibacanya tidak kurang dari. Nah, nanti kalau di soal cerita ada kata tidak kurang dari, berarti ini simbol yang digunakan paling sedikit, minimum, dan sekurang-kurangnya. Mohon tanda-tanda ini harus dicatat di buku tulis kalian masing-masing supaya nanti bisa menyelesaikan soal cerita. Selanjutnya, kita harus tahu contoh pertidaksamaan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya yang pertama adalah, nah di sini kalian
Simak, ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk pertidaksamaan. Siswa yang mengikuti remedial matematika adalah siswa yang nilainya kurang dari 80. Nah, ingat, kurang dari 80. Berarti kalau 80 dia lulus. Kalau di bawah 80, misalkan 79, 78, nah X-nya itu kita anggap dengan nilai. Karena ini yang dibicarakan adalah nilai, maka nilainya kita ganti dengan X, misalkan dengan X. Nah, nilainya itu yang harus kurang dari. Nah, ini kan merupakan tanda kurang dari. Jadi tandanya seperti ini. Dari kalimat diubah menjadi bentuk matematika seperti ini. X kurang dari 80. 80 itu baru bisa lulus. Nah, kemudian untuk mematuhi protokol kesehatan, jumlah siswa dalam satu kelas tidak lebih dari 15 siswa. Nah, di sini ada kata tidak lebih dari. Ingat, tidak lebih dari berarti nggak boleh lebih dari 15. 15 itu maksimum. Maka kalau maksimum di sini tandanya seperti apa? Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Ya, kurang dari sama dengan. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena di sini lihat. Ini kan terbukanya ke angka 15 dan kalau terbuka itu kan di sini paling besar. Nah, paling besarnya 15, jadi nggak boleh lebih dari 15 orang. Makanya di sini X-nya kurang dari sama dengan 15. Selanjutnya, untuk bisa memiliki SIM harus berusia sekurang-kurangnya. Kalau menemukan kata sekurang-kurangnya berarti itu kan sekurang-kurangnya adalah paling kecil atau batas minimumnya. Nah, berarti kita ubah di sini usianya menjadi X. Usianya itu X di sini sekurang-kurangnya 17. Jadi boleh kan 18, pokoknya paling rendahnya itu 17. Nah, makanya di sini tertutupnya ke angka 17 karena yang paling kecil adalah 17. Terbukanya ke arah X karena X-nya lebih besar dari 17, bisa paling rendah 17. Selanjutnya yang terakhir, orang sukses harus belajar dari 3 jam sehari. Nah, maka waktunya kita misalkan X lebih dari, udah jelas ya tandanya seperti ini, lebih dari 3 jam sehari. Nah, itu cara merubah dari kalimat menjadi bentuk pertidaksamaan. Oke, selanjutnya kita mengidentifikasi bentuk PTLSV itu seperti apa saja. Nah, harus tahu dulu apa itu pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV adalah pertidaksamaan yang hanya mempunyai satu variabel atau satu huruf dan berpangkat 1 menggunakan tanda ketidaksamaan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Jadi ada 4 tanda yang dipakai di pertidaksamaan linear satu variabel. Ingat ya, hurufnya hanya 1 dan pangkatnya cuma pangkat 1, nggak boleh lebih. Selanjutnya, di antara bentuk-bentuk berikut, manakah yang termasuk pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, 2x pangkat 2 ditambah 9 kurang dari 7. Nah, ini betul menggunakan tanda pertidaksamaan, tapi di sini kita lihat hurufnya atau variabelnya berpangkat 2. Kalau berpangkat 2 berarti itu bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, 4M dikurangi 2 sama dengan 5. Apakah ini pertidaksamaan linear satu variabel? Bukan juga. Walaupun dia terdapat satu huruf, tapi ini tandanya sama dengan. Kalau tandanya sama dengan berarti persamaan, bukan pertidaksamaan. Selanjutnya, 3P dikurangi 1 lebih dari sama dengan P ditambah 5. Kita cek, ya di sini ada satu huruf. Walaupun di sini berbeda ruas, tapi bisa kita pindahkan nanti. Dan di sini menggunakan tanda pertidaksamaan, maka ini pertidaksamaan linear satu variabel. Yang berikutnya 8x dikurangi 2 lebih dari sama dengan y tambah 4. Sudah jelas bahwa di sini ada 2 huruf atau 2 variabel, maka ini bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang terakhir, negatif 5 dikali A dikurangi 1
kurang dari sama dengan negatif 12. Ya, ini jelas pertidaksamaan linear satu variabel karena terdapat satu huruf dan menggunakan tanda pertidaksamaan. Nah, jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan atau penyelesaian PTLSV. Nah, bagaimana sih caranya? Hampir sama dengan persamaan linear satu variabel. Kalian harus tahu mana ruas kanan dan ruas kiri. Hanya di sini yang berbeda adalah tandanya saja. Jika persamaan menggunakan sama dengan, di sini menggunakan tanda yang keempat tadi sudah kita bahas. Nah, di sini ada soal tentukan penyelesaian dan grafik penyelesaian dari 3 dikali 2x tambah 4 kurang dari 2 dikali 2x kurangi 4. Oke. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengalihkannya terlebih dahulu. Nah, 3 dikali 2x, kemudian nanti 3 dikali 4, kemudian ruas kanan pun sama, 2 dikali 2x, kemudian nanti 2 dikali negatif 4, maka di sini akan menghasilkan 6x ditambah 12 kurang dari 4x dikurangi 8. Selanjutnya, di sini berarti untuk bisa menentukan nilai x, ingat yang ada variabel atau huruf harus ada di ruas kiri, yang angka harus ada di ruas kanan. Maka di sini 4x yang pindah, ketika berpindah ingat tadinya di sininya positif, maka dia akan menjadi negatif. 12 pun ketika pindah ruas ke sebelah kanan, dia tandanya berubah, tadinya positif menjadi negatif. Setelah ini baru kita hitung 6x dikurangi 4x yaitu 2x, negatif 8, negatif 12, pinjam 8, pinjam lagi 12, semakin besar pinjamnya menjadi pinjam 20 atau negatif 20. X adalah negatif 20, di sini langsung dibagikan ke angka yang di depan huruf. Negatif 20 dibagi 2. Karena ini masih positif, kalau dibagi tetap ya tandanya nggak berubah, 2 ya tetap 2 kalau dibagi. Jadi tandanya pun masih x kurang dari negatif 20 bagi 2, yaitu x-nya kurang dari negatif 10. Ingat, x-nya kurang dari negatif 10. Kalian ingat kembali garis bilangan. Garis bilangan itu semakin ke kiri semakin besar apa semakin kecil? Misalkan di sini negatif 10. Maka kalau x-nya kurang dari negatif 10 berarti harus ada di sebelah kiri karena kurang lebih kecil. Berarti di sini negatif 11 ke kiri. Kemudian negatif 12. Kalau lebih besar dari negatif 10 maka ke kanan. Negatif 9, negatif 8 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana grafik penyelesaiannya? Nah, di sini juga kalian tidak berhenti sampai di sini. X kurang dari negatif 10. Tapi jawaban akhir kalian harus menuliskan menggunakan kata-kata jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 10. Sekarang grafik penyelesaiannya menggunakan garis bilangan juga. Jadi kita simpan negatif 10-nya misalkan di sini. Karena itu kurang dari negatif 10 berarti kan yang lebih kecil dari negatif 10. Negatif 11, negatif 12, 13, 14 berarti ke kiri. Nah, di sini ada tanda kurang dari. Nah, jadi penyelesaiannya itu kan pasti si grafiknya ke kiri kan terus karena kurang dari 10. Nah, kalian tuliskan di sini. Inilah yang harus diarsir. Ini daerah penyelesaiannya. Kemudian karena ini batasnya itu 10, berarti di sini 10 kan yang paling besar. Enggak. Nah, kemudian kalian harus membuat bulatan seperti ini. Nah, tapi jangan diwarnai bulatannya. Karena ini tandanya kalau kalian bertemu tanda kurang dari atau lebih dari cukup dibulatkan seperti ini. Nanti apa perbedaannya jika bulatnya diwarnai? Oke. Selanjutnya misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari grafik grafik penyelesaian dari 3x dikurangi 8 kurang dari sama dengan 5x tambah 6. Seperti biasa kita kalikan dulu. 3 dikali x 3x, 3 dikali negatif 8 negatif 24, yang sebelah sana tetap. Langkah selanjutnya adalah pindah ruas. Yang huruf bersama dengan yang huruf, yang angka bersama dengan angka. Berarti 5x-nya pindah ke ruas sebelah kiri. Tandanya jangan lupa tadinya positif menjadi negatif. Nah, kemudian di sini 24 pun sama tandanya berubah. Kita hitung
3 kurangi 5 berarti negatif 2x. Kurang dari sama dengan 6 tambah 2, 4, 30. X-nya berarti di sini 30 dibagikan dengan negatif 2. Apa di sini yang berbeda? Yang berbeda adalah lihat tandanya. Tanda pertidaksamaannya awalnya adalah kurang dari sama dengan. Kenapa dia bisa jadi berbalik arah? Karena dia dibagi dengan angka negatif. Ingat, kalau dibagi kan dia nggak berubah tanda nih ketika disimpan di bawah. Ketika dibagi dengan bilangan atau angka negatif, maka tanda pertidaksamaannya pun harus berubah arah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari sama dengan. Ingat ya, kalau dibagi bilangan negatif, kalau dibagi positif nggak berubah tandanya, tetap sama. Oke, jadi X-nya itu harus lebih dari sama dengan 15. Lebih dari sama dengan berarti paling kecilnya 15. Maka karena paling kecilnya 15, yang lebih dari sama dengan 15, yang lebih dari 15 itu berapa aja? Ya, yang lebih dari kan berarti ke kanan bukan ke kirinya. 15 ya. Kalau di garis bilangan jadi ada negatif 14, negatif 13, negatif 12. Nah, ini cara jawab ketika pertanyaannya ada kata-kata himpunan. Nah, maka menjawabnya harus berbentuk seperti ini. HP itu himpunan penyelesaian. Bisa kalian menggunakan seperti ini dalam kurung kurawal ya di sini. Kemudian X kasih batas, X kurang dari lebih dari sama dengan 15, atau kalian menyebutkan anggota-anggotanya. Sekarang bagaimana grafik penyelesaiannya? Grafik penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, ingat, garis bilangan berarti daerahnya itu 15 ke kanan karena lebih besar. Ya. Jadi kita gambarkan seperti ini. Karena di sini ada tanda sama dengannya, pokoknya kalau kalian ketemu kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ini buletan ini harus penuh, harus diwarnai. Nah, ini kan kenapa garisnya bergerak ke kanan ya, karena kan tadi lebih dari, ada 14, 13, 12. Kemudian baru ini kalian arsir, dan inilah grafik penyelesaiannya. Bisa ya, ingat ya, tanda kalau dibagi atau dikali dengan tanda negatif, ingat tanda ketidaksamaannya berubah. Yang tadinya positif, yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, selanjutnya di sini ada soal cerita. Oke, kita bahas contoh soal cerita yang pertama. Di sini ada soal, untuk acara syukuran ibu akan membuat 2 jenis kue. Ibu mempunyai persediaan tepung terigu sebanyak 2,5 kg. Kue A membutuhkan terigu sebanyak 500 gram, sedangkan kue B itu membutuhkan 250 gram untuk 1 loyang. Nah, berapa paling banyak loyang yang harus disediakan ibu? Nah, di sini kalian diketahuinya dulu. Yang pertama ada jumlah tepung terigu seluruhnya. Ada 2,5 kilo. Karena di sini yang dipakainya dalam bentuk gram, maka kilogram harus dirubah menjadi gram dulu. 2,5 kg dirubah ke bentuk gram dikali 1000 menjadi 2500 gram. Kemudian di sini kue A cuma perlu 500 gram. Ya, di sini nih. Kue B 1 loyangnya itu cuma diketahuinya 1 loyangnya butuh 250 gram. Nah, sementara kita mau nyari ada berapa loyang supaya maksimal pemakaiannya itu 2500. Nah, ditanyakan loyang yang dibutuhkan paling banyak harus berapa loyang. Nah, di sini perhatikan tandanya. Kenapa memakai tanda kurang dari sama dengan? Nah, ini karena seperti ini. Di sini jumlah terigunya itu cuman ada 2500 gram. Nggak ada lagi nih cuma segini-gininya.
maka pemakaiannya itu nggak boleh lebih dari ini. Nggak boleh lebih dari ini berarti tandanya kan seperti ini, kurang dari sama dengan, tidak lebih dari, karena yang paling besarnya 2500. Oke, maka menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Sekarang kita hitung seperti biasa, maka 500 yang harus pindah ruas ke sebelah sini menjadi negatif. Baru bisa kita hitung 2500 dikurangi 500 sama dengan 2000. X-nya langsung kita bagikan sini ke angka depan X, maka mendapatkan 8. Nah, ternyata loyang yang dibutuhkan itu paling banyak harus 8. Nah, persediakan harus 8 loyang ternyata butuhnya. Jadi ini jawaban akhirnya. Jadi banyak loyang yang dibutuhkan ibu paling banyak adalah 8 loyang. Selanjutnya soal cerita yang kedua, sebuah taman berbentuk persegi panjang. Oke, kita tandain dulu nih. Ternyata panjangnya adalah 9x dan lebarnya adalah 6x. Jika kelilingnya tidak lebih dari 240, tidak lebih, ingat ada kata-kata tidak lebih. Berapakah ukuran panjang lebar maksimum? Nah, di sini juga ada maksimum. Maka tanda yang digunakan bagaimana? Nah, ini panjangnya ya, diketahuinya jangan lupa tulis dulu, kemudian ditanyakannya. Nah, karena di sini ada kata tidak lebih dan maksimum, maka kalau tidak lebih kan tadi menggunakan tanda kurang dari sama dengan 240. Iya, karena paling besarnya harus 240, nggak boleh lebih dari ini gitu. Sekarang kita masukkan. Karena keliling itu rumusnya ingat 2 kali panjang tambah lebar. Kita ganti P-nya dengan 9x, lebarnya dengan 6x. Kita kalikan dulu. 2 dikali 9x 18x, 2 dikali 6x 12x. Kemudian baru kita hitung 12 ditambah 18 30x. Maka x-nya 240 dibagi 30 sama dengan x kurang dari sama dengan 8 juga. Jadi x-nya udah dapat kita, kurang dari sama dengan 8. Maka untuk menjadi panjang yang kita cari, panjang maksimumnya berapa sih? Nah, 8-nya kita ganti, x-nya kita ganti dengan 8. Tadinya kan panjangnya 9x, maka 9 kali 8 72. Kemudian lebarnya 6x, 6 kali 8 48 meter. Ini maksimumnya, nggak boleh lebih dari ini, karena tadi yang ditanya adalah maksimum ya. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, kelas 7G mengumpulkan uang sumbangan untuk korban bencana. Setelah terkumpul diketahui 8 orang menyumbang X rupiah. 10 orang menyumbang 1000 rupiah lebih banyak dari 2x. 2x itu maksudnya 2 kali yang tadi ya, yang 8 orang. Nah, 2 kalinya. Tapi 1000 lebihnya. Kemudian 12 orang menyumbang 500 rupiah kurang dari 3 kali lipatnya yang pertama, dari yang 3 kali lipatnya yang 8 orang, tapi kurang 500 rupiah. Nah, terus kalau di total sumbangan yang terkumpul itu melebihi, lihat, lebih dari, berarti tandanya udah jelas nanti kemana, lebih dari, ya begini ya, 89.500. Tentukan besar masing-masing setiap sumbangan. Oke, yang 8 orang di sini X, 10 orang kan tadi ada keterangan 2 kali lipatnya atau 2x, 2 kali lipatnya dari x tapi dia lebih 1000. Terus yang 12 orang 3 kali lipatnya dari x tapi kurang 500 aja. Maka jumlah sumbangannya itu kalau di total nggak lebih dari ini, berarti nggak cuma segini tapi lebih dari. Nah, di sini tandanya lebih dari. Oke, kita cari x-nya dulu. Totalkan di sini. X yang pertama ini yang 8 orang, kemudian 2x tambah 1000 yang 10 orang, 3x kurang 500 yang 12 orang. Itu kalau di total pokoknya lebih dari 89.500. X tambah 2x tambah 3x ada 6x. 1000 dikurangi 500 500. Berarti yang harus pindah ruas adalah 500. Ingat, pindah ruas ke sini tandanya yang tadinya negatif menjadi positif. Nah, 89.500 tambah 500 90.000.
maka X-nya adalah lebih dari 90.000 dibagi 6, X-nya lebih dari 15.000 ternyata X-nya itu. Kita mau nyari berat besar masing-masing sumbangan, ya udah kita cari yang 8 orang itu kan tadi X-nya 15.000 kali aja 15.000 berarti tetap ya 15.000. Yang 10 orang 2X tambah 1.000. Nah, di sini berarti 2 dikali 15.000 ditambah 1.000 31.000. Yang 12 orang 3X kurangi 500, 3 dikali 15.000 dikurangi 500 44.500. Jawaban akhirnya kalian harus menggunakan lagi seperti ini. Berarti yang 8 orang tandanya kan ini kan kalau masih sama dengan itu persamaan, berarti yang 8 orang itu lebih dari 15.000. Sini. Terus harus ini seperti ini ya. Yang 10 orang berarti 10 orang di sini lebih dari 31.000. Pokoknya menggunakan tanda pertidaksamaan. Terus yang terakhir yang 12 orang lebih dari 44.500. Kalau kalian mau bukti silakan ini dijumlahkan 15.000 tambah 31.000 tambah 44.500, pasti itu hasilnya lebih dari ini ya. Soal cerita yang terakhir adalah sebuah mobil box dapat mengangkut beban tidak lebih dari 1.500 kg. Berat sopir dan kernetnya adalah 1.500 kg. Mobil box itu akan mengangkut beberapa kotak es krim. Tiap kotak beratnya 30 kg. Berapa paling banyak kotak es krim yang dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Nah, yang pertama diketahuinya muatan mobil itu menggunakan simbol kurang dari sama dengan 1.500 kg karena di sini ada kata tidak lebih dari. Nah, jadi maksimal itu harus 1.500 kg. Kemudian berat sopir dan kernetnya 150 kg. Berat satu kotaknya ya, satu kotaknya 30 kg. Nah, kita akan mencari banyak kotak yang bisa dimasukkan dalam satu kali pengangkutan atau satu kali jalan mobil itu bisa mengangkut berapa kotak. Pertama kita jumlahkan dulu semua berat sopir dan kernet ditambah berat banyak kotak itu harus kurang dari sama dengan 1.500 kg karena maksimalnya 1.500 kg mobil itu dapat diisinya. 150 ditambah 30x. Nah, di sini x-nya itu kan kita nyari banyak kotaknya. Kemudian pindah ruaskan seperti biasa 150 pindah ruas ke kanan bersama 1.500. Jangan lupa tandanya dari positif itu ketika pindah ruas menjadi negatif. Nah, baru kita hitung 1.500 dikurangi 150 jadi 1.350, maka X kurang dari sama dengan 1.350 dibagi 30, X-nya kurang dari sama dengan 45. Nah, jadi maksimalnya itu mobil paling banyak kotak yang dapat diangkut itu dalam sekali pengangkutan adalah 45 kotak ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.